saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 model komunikasi sains, yaitu yang pertama ada model defisit, yang kedua ada model dialog, dan yang ketiga ada model partisipasi. Yang pertama itu ada model defisit. Nah, model defisit ini merupakan penyampaian informasi secara satu arah untuk masyarakat, serta dia juga menambah wawasan pengetahuan. Nah, ciri-cirinya dia itu satu arah, terus berfokus pada halayak yang pasif atau tidak bertanya, dan berfokus juga pada penyampaian informasi saja. Nah, kelebihannya itu dia itu cepat, jelas, efektif, dan berdasarkan edukasi yang dasar. Namun di model ini juga mempunyai kekurangannya, yaitu ada kurangnya interaksi, sulit mengetahui secara luas pemahaman karena dia hanya secara singkat, dan kurang efektif untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, berikut merupakan implementasinya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang cara pengelolaan sampah dengan benar. Sampah merupakan masalah lingkungan yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, dan apabila tidak dikelola dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta penyakit lainnya. Sampah dibagi menjadi dua jenis sampah, yaitu ada sampah organik, yaitu makanan dan daun. Yang kedua ada anorganik, yaitu plastik, botol, dan sampah berbahaya lainnya, yaitu ada seperti kabel listrik dan baterai. Selanjutnya ada 3 cara pengelolaan sampah, yaitu ada reduce, yaitu jika kita belanja ke pasar, sebaiknya kita menggunakan tas kita sendiri dengan mengurangi plastik belanjaan yang disediakan oleh dari pasar. Nah, kemudian ada reuse, dengan cara kita itu memakai ulang botol yang telah kita pakai. Kemudian ada recycle, yaitu dengan cara kita mengelola atau membuat kerajinan dari sampah-sampah. Selanjutnya ada contoh pengelolaannya, itu ada bank sampah dan membuat pupuk dari sampah organik. Nah, pengelolaan sampah yang baik itu membuat lingkungan hidup tetap bersih. Yang kedua adalah model dialog. Model dialog ini itu interaksi dua arah antara penyampaian informasi dan audiens. Misalnya sama antar mahasiswa ataupun antar teman. Model ini tuh berbeda dengan penyampai satu arah, karena model dialog ini tuh mengajak audiens untuk terlibat aktif, seperti mengajak diskusi, berbagi pertanyaan, atau saling berbagi pendapat. Berikut adalah implementasi dari model dialog. Jadi di sini saya menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global itu adalah kondisi meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca yang berasal dari gas kendaraan, terus pembakaran bahan bakar fosil, sama industri. Dampaknya dapat kita lihat seperti cuaca yang semakin panas, terus habis itu cuaca yang nggak menentu, sama kayak yang kejadian sering banjir ataupun longsor. Berdasarkan data terbaru, suhu bumi itu tuh meningkat sekitar 1,5 derajat Celcius dari dibandingkan pada era pra-industri, bahkan sempat melampaui batas aman. Dari dampak tersebut ada beberapa solusi sederhana, seperti menghemat listrik, mengurangi sampah plastik, dan lebih peduli sama lingkungan sekitar. Sekian teman-teman dari informasi pemanasan global. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pemanasan global, serta apa penyebab utamanya? Pemanasan global dan penyebabnya. Pemanasan global itu kan meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Kalau penyebabnya itu tuh kayak meningkatnya emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida yang dari kendaraan, terus pembakaran bahan bakar fosil, ya semacam itulah. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin bertanya, menurut Anda bagaimana sih dampak langsung dari pemanasan global terhadap kita manusia yang tinggal di muka bumi ini? Bisa kita lihat langsung ya, kayak akhir-akhir ini tuh kesehatan manusia tuh menurun karena itu tadi cuaca yang memburuk, atau pokoknya cuaca yang sering berubah-ubah. Jadi tuh kayak banyak orang yang kesehatannya tuh menurun, sering sakit, terus ada yang gangguan pernapasan juga karena dari itu tadi kendaraan.
mungkin karena udara yang semakin terkontaminasi dengan karbon monoksida kali ya. Iya. Terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ketiga dalam model komunikasi sains, yaitu model partisipatif. Nah, model partisipatif merupakan model di mana ketika dalam penyampaian informasi, masyarakat itu tidak hanya menerima informasi, namun juga ikut aktif dalam proses ilmiah tersebut. Nah, dalam model partisipatif ini biasanya sering ditemukan pada kolaborasi, kegiatan citizen science beserta co-design. Nah, dalam model partisipatif ini masyarakat awam itu lebih ke komunikasi dua arah atau bahkan lebih, di mana masyarakat ataupun audiens dapat menyampaikan ide, dapat ikut berkontribusi beserta dapat menyampaikan setiap pertanyaan, diskusi ataupun kolaborasi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teleskop radio Jove. Mungkin teleskop ini jarang dikenal ataupun didengar oleh orang awam, karena memang untuk kebaharuan dari teleskop ini masih cukup jarang di Indonesia. Radio Jove ataupun yang sering disebut dengan Radio Jupiter Observation for Vocational Education itu merupakan salah satu program dari NASA yang dimana teleskop ini memungkinkan untuk kita masyarakat dapat mengamati gelombang radio dari luar angkasa, khususnya dari planet Jupiter ataupun dari matahari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja dari teleskop radio Jove ini. Jika diperhatikan di Taman Alam ITERA itu terdapat teleskop radio Jove, yang dimana bentuk dari teleskop ini seperti tiang jemuran dengan 4 tiang beserta kabel antena, yang dimana kabel antena ini akan berfungsi untuk menangkap gelombang sinyal dari luar. Nah, untuk gelombang sinyal ataupun gelombang radio yang ditangkap dari luar angkasa itu akan diterima oleh receiver dan diteruskan ke komputer, yang dimana komputernya telah tersedia. Lalu kemudian data yang tertangkap oleh si komputer itu dalam bentuk data gambar ataupun grafik beserta suara, yang dimana nanti untuk data ini dapat diolah biar kita dapat mengetahui ataupun kita bisa mengidentifikasi adanya gangguan magnetik ataupun badai matahari yang terjadi dari luar angkasa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa software yang terdapat dalam komputer teleskop radio Jove yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil data yang tertangkap oleh radio Jove tersebut. Nah, ada terdapat 3 software. Yang pertama adalah SDR Control, kemudian yang kedua adalah SDR C2RSS, dan terakhir ada Radio Sky Spectrograph. Nah, ketiga software ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk SDR Control itu merupakan software yang digunakan untuk menerima dan mengatur sinyal sehingga dapat menentukan pada frekuensi berapa dan memperjelas sinyal yang masuk ataupun yang tertangkap oleh si antena dari teleskop radio Jove ini. Kemudian ada SDR C2RSS, ini digunakan untuk sebagai penghubung antara sinyal dan SDR dengan software analisis sehingga data yang diterima itu dapat diproses lebih lanjut. Jadi SDR C2RSS ini ibaratnya sebagai penghubung dari SDR konsol ke software yang ketiga. Nah, software ketiga adalah Radio Spectrograph. Ini merupakan software yang digunakan untuk memvisualisasikan data yang telah tertangkap dalam bentuk gambar. Nah, nanti gambar yang tertangkap oleh Radio Spectrograph itu akan menunjukkan bagaimana sinyal itu tertangkap, kemudian kuat dan lemahnya sinyal yang tertangkap, beserta bagaimana bentuk-bentuknya, apakah dia konstan, apakah dia drag, atau apakah dia yang modulasi gitu. Jadi kita bisa melihatnya dari software Radio Sky Spectrograph. Mengetahui lebih jelas lagi bagaimana
data yang ditangkap ataupun yang dihasilkan serta sudah divisualisasikan grafik spektrogramnya, ada terdapat beberapa komponen yang harus disesuaikan kepada setiap software, sehingga untuk hasil yang didapat itu dapat lebih maksimal dan lebih bagus. Untuk pengaturan dari SDR console itu kita harus menyesuaikan untuk RF gain-nya, IF gain-nya sama visual gain-nya, di mana berikut merupakan ketentuannya. Selanjutnya untuk SDR-C2 RSS itu kita juga harus menyesuaikan untuk number of channels, kemudian MFT window ini untuk latar belakangnya, kemudian ada dB threshold beserta gain seperti yang sudah diterterakan juga ketentuannya. Dan terakhir untuk radio sky spectrograph, agar kita bisa mendapatkan hasil visualisasi yang lebih jelas, maka berikut merupakan ketentuannya, yaitu dari color offset beserta color gain-nya. Supaya bisa lebih paham mengenai bagaimana cara kerja dari teleskop radio jauh, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan teleskop radio jauh. Ini merupakan komputer yang terhubung ke teleskop radio jauh. Nah, dalam komputer ini sudah terdapat 3 software yang telah diinstal untuk sebagai media visualisasi dari data yang telah ditangkap oleh si antena radio jauh. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya kita bisa melihat ataupun mengambil data yang akan kita butuhkan atau akan ditangkap oleh si antena radio jauh. Nah, pertama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 3 software, yaitu adalah SDR console, SDR-C2 RSS, beserta radio sky spectrograph. Untuk pertama yang perlu kita buka adalah SDR console dengan tampilan seperti berikut. Berikut merupakan tampilan dari SDR console. Ini digunakan sebagai penentu sinyalnya. Sinyalnya tertangkap harus diproses melalui SDR console dulu. Kemudian kita sesuaikan seperti yang saya bilang tadi. Berikut merupakan tampilan ketika sinyal telah terbaca. Selanjutnya kita akan geser ke software yang kedua, yaitu SDR-C2 RSS. Berikut merupakan tampilannya. Nah, kita akan menyesuaikan ketentuan dari SDR-C2 RSS ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu untuk number of channel kita ubah ke 512, kemudian untuk backgroundnya kita ubah ke blackmatte, selanjutnya untuk desainnya kita ubah ke 140 dan gainnya ke 1,7. Lalu kita connect dan kita centang refresh disable. Setelah semua komponen ini berhasil kita sesuaikan, kita akan masuk ke media visualisasinya, sehingga kita bisa melihat bagaimana data itu tertangkap, yaitu melalui radio sky spectrograph. Berikut merupakan tampilan dari radio sky spectrograph. Kita akan menyesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan yang telah saya sampaikan di penyampaian awal. Ini kita ubah menjadi 10, kemudian untuk color nya kita ubah menjadi 1. Lalu bisa kita start untuk melihat datanya tertangkap ataupun datanya tervisualisasi. Nah, ketika setiap software sudah kita sesuaikan dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan di awal, maka instrumen tersebut akan mengkalibrasikan dirinya terlebih dahulu, sehingga data yang ditangkap itu merupakan data bersih yang siap pakai. Berikut merupakan hasil tangkapan datanya yang nantinya ini dapat kita olah. Ini merupakan visualisasi dari data yang telah ditangkap oleh antena radio. Sekian sedikit banyak yang dapat saya sampaikan mengenai teleskop radio jauh, dan dimana ini merupakan salah satu program citizen science yang dikembangkan oleh NASA. Harapannya melalui program ini kita semua dapat menikmati kemajuan teknologi
dan mengetahui update terbaru dari luar angkasa sehingga berguna untuk mitigasi dan lainnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai bagaimana model komunikasi sains diimplementasikan terhadap masyarakat awam. Kurang lebihnya dari perkataan saya sudah ada salah kata, salah ucap ataupun salah penyampaian, kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.